Gue mau cerita jujur ya. Sekarang dunia lagi masuk fase yang serem tapi penuh peluang. Dari 2025 ke 2030 nanti, bakal ada aset fisik yang nilainya bisa naik gila-gilaan. Bukan naik ratusan ribu, tapi bisa sampai bikin orang yang nggak siap itu nyesel seumur hidup. Dan lucunya, banyak orang nggak sadar mereka lagi duduk bareng harta karun, tapi nggak punya satupun aset yang bener-bener masa depan banget. Sebelum gue lanjutin, coba like biar lu nggak lupa simpen video ini. Karena yang gue bahas nanti bisa merubah cara lu lihat tahun 2030. Kebanyakan orang sekarang sibuk ngejar barang-barang lucu, upgrade lifestyle. Tapi lupa satu hal, dunia lagi berubah lebih cepat dari kemampuan kita buat ngikutin. Ada aset fisik yang dari luar kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya itu tiket buat survive di 2030. Dan ironisnya, yang sadar soal ini cuma segelintir orang doang. Kalau lo termasuk yang peduli masa depan, drop komentar siap upgrade, biar gue tahu lo masih di sini. Dari tadi lo mungkin mikir gue bakal ngomongin kripto, saham, atau emas. Enggak. Yang bakal gue bahas ini bukan aset digital, tapi aset fisik, nyata, bisa lo pegang, dan lagi jadi rebutan perusahaan-perusahaan besar. Dan begitu perusahaan gede mulai borong, harga buat masyarakat biasa kayak kita bisa langsung melonjak kayak roket. Makanya gue mau lo stay sampai akhir. Serius, ini buat kepentingan lo sendiri. Banyak orang ngerasa 2030 itu masih lama. Padahal itu cuma 5 tahun dari sekarang. Dan selama 5 tahun ini, dunia bakal berubah lebih cepat dari 20 tahun terakhir. Kalau lo nggak mulai punya salah satu dari 7 aset ini, kemungkinan besar lo bakal jadi penonton ketika yang lain naik kelas. Gue nggak mau lo di posisi itu. Makanya video ini gue bikin sedramatis mungkin, biar lo sadar. Share video ini ke teman yang lo sayang, biar mereka nggak ketinggalan juga. Sebelum masuk ke pembahasannya, gue kasih bocoran. Salah satu aset ini bakal jadi minyak baru di tahun 2030. Dan kalau lo nggak punya, meskipun cuma versi kecilnya, itu bisa jadi missed opportunity paling pahit dalam hidup lo. Jadi pastikan lo tonton sampai akhir, karena satu info aja bisa jadi turning point hidup lo. Tulis lanjut di komentar kalau lo siap masuk ke materi intinya. Aset pertama yang harus banget lo punya sebelum 2030 adalah energi. Serius, energi itu bakal kayak emas baru. Panel surya mini atau solar home system sekarang masih kelihatan mahal, tapi 5 tahun lagi bisa jadi rebutan. Negara-negara besar udah mulai borong bahan bakunya, dan supply bakal makin ketat. Lu nggak perlu punya yang gede, cukup unit kecil yang bisa ngurangin ketergantungan PLN aja udah bikin nilai rumah lu naik otomatis. Jangan tunggu blackout besar dulu baru panik ya. Kalau lu ngerti urgensinya, ketik energi siap di komentar. Kenapa energi? Karena 2030 nanti, kebutuhan listrik bakal naik hampir 2 kali lipat. AI, perangkat rumah pintar, kendaraan listrik, semuanya makan daya. Dan yang paling ngeri, harga listrik kemungkinan bakal fluktuatif kayak kripto. Orang yang punya energi mandiri bakal menang jauh. Sementara yang nggak siap, ya cuma bisa nerima tagihan yang makin naik tiap tahun. Kalau lo merasa informasi ini penting, jangan lupa like, biar orang lain kebantu. Sekarang kita masuk ke aset kedua, dan ini sering banget diremehin. Air bersih. Lo tau nggak, tahun 2030 nanti, diprediksi 40% kota-kota besar bakal ngalamin krisis air bersih. Makanya punya sistem penyaringan air atau penampungan kecil di rumah itu bukan gaya-gayaan. Itu kebutuhan. Aset ini bakal jadi penyelamat ketika harga air naik atau supply drop. Kalau lo tinggal di kota besar, tulis komentar, gue butuh ini. Air bakal jadi komoditas paling sensitif di masa depan. Bukan cuma karena krisis iklim, tapi karena pertumbuhan kota yang makin padat. Orang yang punya akses air bersih bakal punya privilege besar. Dan itu bukan lebay. Perusahaan besar aja udah mulai investasi di air. Artinya apa?
harganya bakal naik dan makin susah diakses kalau lo nggak siap dari sekarang. Save video ini, biar lo ingat buat mulai dari aset yang sederhana dulu. Dua aset ini, energi dan air, adalah pondasi. Kalau dua ini aman, hidup lo lebih stabil dari 70% orang lain di 2030 nanti. Bukan soal kaya, tapi soal aman. Lo bisa mulai dari versi kecil, yang penting mulai dulu. Karena penyesalan terbesar itu bukan saat harga naik, tapi saat lo sadar lo telat siap. Dan gue nggak mau lo ada di posisi itu. Tulis lanjutkan kalau lo siap ke aset 3 dan 4. Gue nggak tahu hidup orang lain gimana. Tapi kalau lo ngerasa biaya hidup makin ganas, harga kebutuhan makin brutal, dan nabung tuh berasa mustahil, itu tandanya lo butuh aset yang bener-bener kerja buat lo. Karena kalau nunggu naik gaji, dunia nggak nunggu. Makanya sekarang kita masuk ke aset nomor 3, dan ini salah satu yang bakal bikin hidup lo aman di 2030. Jangan lewatkan detik ini, sumpah penting banget. Tonton sampai akhir ya, biar nggak salah langkah. Aset ketiga yang bakal meledak di 2030 adalah properti mikro. Unit kecil, kos-kosan modular, storage mini, sampai micro apartemen 18-25 meter. Kenapa ini penting? Karena urbanisasi makin gila. Semua orang pindah kota tapi space makin kecil. Harga satu gedung mungkin gak kejangkau, tapi 1-2 unit kecil itu realistis banget. Dan tren ini diprediksi naik terus. Kalau lo bisa masuk bahkan cuma 1 unit kecil aja, lo udah selangkah di depan 90% orang. Lo ngerasa aset ini masuk akal? Drop pendapat lo di komentar. Kenapa gue bilang ini aset masa depan? Karena di negara berkembang, termasuk kita, ruang makin sempit, tapi kebutuhan tempat tinggal terus naik. Mikro real estate itu kayak emas baru buat generasi yang nggak mungkin beli rumah 1,5 M. Ini masuk kategori cash flow plus naik harga. Lu tidur, unit lu tetap jalan. Share videonya kalau menurut lu ini aset yang wajib dibahas orang-orang. Aset keempat mungkin jarang dibahas, tapi potensi cuannya gila. Mini warehouse atau gudang kecil. Di tahun 2030, e-commerce makin mendominasi, UMKM makin banyak, dan semua butuh tempat nyimpan barang. Dan lucunya, demand-nya jauh lebih besar dari supply. Lo nggak perlu punya pabrik gede. Gudang kecil 12-30 meter aja, itu udah kayak ATM pasif tiap bulan. Kalau lo baru pertama denger aset ini, kasih emoji belong di komentar. Lu tahu nggak kenapa ini urgent banget? Karena semua orang belanja online, tapi nggak semua punya ruang penyimpanan. Tahun 2030 nanti, warehouse kecil kayak gini bakal jadi rebutan. Harga naik, udah pasti. Permintaan naik, udah kejadian dari sekarang. Semakin cepet lo ngerti aset ini, semakin besar peluang lo buat punya mesin uang yang stabil jangka panjang. Jangan lupa like biar algoritma makin nge-push konten edukatif kayak gini. Kalau lo perhatiin, pola besar dunia itu udah kelihatan. Ruang makin sempit, kebutuhan makin besar, dan semuanya bergerak ke arah yang lebih cepat. Dan di titik ini, cuma orang yang pegang aset fisik yang beneran punya value yang bakal aman. Jadi sekarang, kita lanjut ke 2 aset berikutnya. Dua-duanya punya potensi naik nggak kira-kira di 2030. Fokus terus ya, lo makin deket ke inti videonya. Aset kelima yang bakal naik sadis adalah lahan produktif. Entah itu lahan kecil, kebun mini, atau petak tanah pertanian yang dikelola. Kenapa bisa naik? Karena kebutuhan pangan dunia bakal melonjak 25-30% menjelang 2030. Sementara lahannya tetap segitu-segitu aja. Permintaan naik, supply tetap. Hasilnya, harga bakal ngegas. Bahkan lahan kecil pun bisa jadi emas kalau dipakai buat produksi organik atau komoditas simpel. Komen masuk akal kalau lu setuju lahan itu aset underrated. Kenaikan harga lahan produktif itu bukan teori. Itu udah kejadian dari dulu. Dan makin ke 2030, tren ini makin brutal.
Karena populasi naik, urbanisasi besar-besaran, dan negara fokus ke food security. Artinya, siapapun yang punya lahan, sekecil apapun, posisinya makin kuat. Ini aset anti-inflasi yang udah terbukti dari generasi ke generasi. Share videonya kalau menurut lo aset ini jarang dibahas. Aset keenam ini gila potensinya. Logam industri masa depan seperti nikel, litium, dan kobat. Semua baterai kendaraan listrik, panel surya, penyimpanan energi, semuanya butuh logam ini. Tahun 2030 nanti, permintaan EV diprediksi double. Dan setiap kali permintaan EV naik, permintaan logam ikut meroket. Aset fisik ini bukan buat cepet kaya, tapi buat lindungi kekayaan lo dari gelombang teknologi yang makin gak kebendung. Komen, energi, kalau lo pernah dengar aset ini. Gue mau lu sadar satu hal, dunia makin masuk ke era elektrifikasi. Begitu permintaan energi bersih naik, harga logam ikut ngegas. Ini aset fisik yang bisa jadi pegangan kuat buat 2030. Bahkan, negara-negara mulai rebutan suplai. Lu bisa mulai dari yang kecil, tapi mulai. Karena kalau nunggu murah, dunia nggak akan pernah balik ke harga lama. Like videonya, biar lebih banyak orang melek soal aset fisik. Kita udah masuk ke tahap terakhir. Dan kalau lo masih nonton sampai sini, itu tandanya lo memang serius mau nyiapin diri buat 2030. Tapi sebelum kita nutup, ada satu aset fisik terakhir yang sering banget diremehin. Padahal efeknya bisa mubah hidup. Dan satu aset bonus yang bisa ngunci semuanya biar makin aman. Jangan skip bagian ini ya. Ini inti penutupnya. Aset terakhir yang wajib lo punya sebelum 2030 adalah mesin produksi. Apapun skalanya, mesin kopi rumahan, mesin sablon kecil, mesin dehydrator makanan, printer 3D entry level, semua jadi aset fisik yang menghasilkan barang nyata. Di masa ketika kompetisi kerja makin brutal, punya alat produksi kecil itu kayak punya mesin uang pribadi. Lo bisa produksi, jual, atau outsource. Nggak perlu pabrik besar, cukup alat yang muter. Komen mesin kalau lo ngerti konsep ini. Di dunia yang makin kompetitif, aset fisik yang bisa menghasilkan produk real itu priceless. Bukan cuma bisa dipakai sendiri, tapi jadi sumber income baru. Tahun 2030 nanti, banyak orang bakal kehilangan daya beli. Tapi orang yang pegang alat produksi, mereka bisa adaptasi. Mereka bisa bikin apa yang orang butuh. Share video ini biar lebih banyak orang kebuka soal aset produksi kecil. Sebelum kita nutup, ada satu aset bonus, barang koleksi bernilai. Entah itu jam mekanik, komik edisi terbatas, kartu koleksi, alat musik vintage, atau sneakers tertentu. Selama barang itu punya sejarah, kelangkaan, dan komunitas, nilainya bisa naik terus. Dan di 2030, pasar koleksi tumbuh karena makin banyak orang nyari aset yang punya cerita. Tulis di komentar, lu tim kolektor apa? Jadi sekarang, lo udah lihat 7 aset fisik yang bakal naik gila-gilaan sebelum 2030, plus satu bonus yang sering diremehin. Dan kalau lo sadar, sebagian besar aset ini bukan buat orang kaya, tapi buat orang yang mau mulai sekarang selangkah demi selangkah. Dunia bakal makin cepat, dan kalau lo nggak punya pegangan, uang lo akan kalah sama realita. Like video ini kalau lo setuju dan siap masuk ke pembahasan terakhir. Gua nggak tahu posisi lo sekarang. Mungkin hidup lagi berat, mungkin lagi bingung mau mulai dari mana. Tapi satu hal yang pasti, lo nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga lagi ngerasa waktu makin cepat, harga makin naik, tapi penghasilan stagnan. Dan keputusan lo buat nonton sampai sini, itu udah langkah pertama buat nyelamatin masa depan lo sendiri. Klik like kalau lo ngerasa relate. Sekarang lo udah punya gambaran lengkap.
7 aset fisik yang kemungkinan besar nilainya bakal naik sebelum 2030. Bukan teori, bukan mimpi, tapi aset real yang bisa lo pegang dan mulai sedikit demi sedikit. Dan ingat, lo nggak perlu punya semuanya sekaligus. Cukup satu yang paling masuk akal buat kondisi lo sekarang. Komen siap 2030 kalau lo mau mulai. Gue cuma mau ingetin satu hal. Dunia berubah lebih cepat dari yang kita kira. 2030 tuh bukan lama, cuma tinggal beberapa tahun lagi. Kalau lo nggak mulai nyiapin aset fisik dari sekarang, nanti lo bakal ngejar sambil ngos-ngosan. Nggak perlu buru-buru, tapi jangan nunda. Save video ini kalau lo takut kelewat momentum. Gue percaya, kalau lo nonton sampai detik ini, berarti lo punya sesuatu yang gak semua orang punya. Keinginan buat naik level. Dan itu aset terbesar lo. Serius, banyak orang cuma ngeluh. Tapi lo mau belajar. Lo mau berubah. Dan itu yang bakal bedain hidup lo dari sekarang sampai 2030 nanti. Share video ini kalau lo ngerasa orang lain juga butuh kebuka matanya. Kalau lo ngerasa video ini ngebantu buka pikiran lo, gue cuma minta satu hal. Jangan pergi dulu. Di channel ini, setiap minggu gue bahas hal-hal yang bisa bikin mental, uang, dan hidup lo naik pelan-pelan tapi pasti. Jadi, jangan sampai lo kelewat. Klik subscribe, nyalain lonceng, dan kasih like. Itu bantu banget biar video kayak gini bisa nyampe ke lebih banyak orang yang butuh. Sampai ketemu di video berikutnya, jaga diri dan siap-siap sambut 2030 dengan versi terbaik dari diri lo.